Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. kita di kelompok 2A Angkatan 2 peserta Lasar CPNS Kabupaten Majalengka. Kita berada di Zoom meeting kali ini akan mendiskusikan terkait isu yang aktual. Kita akan mengangkat sebuah isu, yaitu masih banyaknya penggunaan buku tamu di kantor pemerintahan yang kaitannya dengan penerapan SPBE. Saya akan menerangkan kondisi saat ini. Yang pertama, masih banyak kantor pemerintahan yang masih menggunakan buku tamu fisik atau manual untuk mencatat kedatangan tamu atau masyarakat. Kemudian yang kedua, pencatatan bersifat konvensional, rentan hilang, sulit ditelusuri, dan tidak terintegrasi dengan sistem informasi. Kemudian selanjutnya, data yang terkumpul tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk dianalisis. Misalnya, frekuensi kunjungan, pola kedatangan, atau identitas pengunjung itu sulit dimunculkan karena masih manual. Itu yang saya diskusikan. Saya akan langsung berikan tanggapannya untuk selanjutnya kepada Pak Hendra Permadi. Silakan. Ya, terima kasih ke Pak Aris. Mungkin ya dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektrik saat ini harus mengharuskan segala dalam bentuk digitalisasi. Karena untuk proses kerja yang terintegrasi itu menghasilkan sesuatu yang efisien, dan pada kenyataannya di instansi pada saat ini masih banyak kayak yang tadi dibahas tentang penggunaan buku manual yang nantinya itu memunculkan ketidakoptimalan dalam pelayanan, tidak adanya integrasi data, dan juga kurangnya standar yang real time gitu. Padahal menurut peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya adalah untuk efisiensi, efektivitas, dan transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan terhadap publik. Mungkin dari saya gitu tanggapannya, Pak. Silakan kepada Teh Dini. Kalau dari saya, resiko jika tetap menggunakan buku tamu ini, yang pertama itu data yang dicatat secara manual ini akan rentan terhadap ketidakakuratan. Kemudian akan menimbulkan kesalahan penulisan, kehilangan, ataupun tulisan yang tidak terbaca. Kemudian yang selanjutnya itu datanya dari buku tamu manual akan sulit dianalisis, mengakibatkan instalasi itu kehilangan peluang untuk melakukan suatu evaluasi layanan yang cepat dan juga berbasis data. Lalu yang ketiganya itu jika menggunakan buku manual akan memperlambat proses registrasi dan juga verifikasi tamu. Sehingga keamanan data tamu menjadi rendah karena informasi pribadi mudah diakses dan disalahgunakan. Selanjutnya, jika terus menggunakan buku tamu manual, berdampak juga pada citra instansi atau citra layanan publik. Dapat menciptakan bahwa kesan yang diciptakan itu masih lamban dan tidak efisien. Terima kasih. Selanjutnya Teh Lulu, saya persilahkan. Nah, mungkin untuk solusi dari buku tamu manual ini bisa kita beralih ke buku tamu secara elektronik sebagai digital guestbook. Aplikasinya sederhana saja dengan menggunakan QR code atau NIK yang terintegrasi dengan SSO, Single Sign-On Pemerintah. Nah, dalam aplikasi tersebut, data tamu tuh dapat terintegrasi, bisa masuk dan terhubung ke dalam sistem antrian pelayanan atau agenda pimpinan. Soal keamanan datanya, tidak perlu kita ragukan lagi karena dalam SPBI itu penggunaan webnya itu sudah menggunakan enkripsi, autentikasi, dan penyimpanannya secara terpusat. Mengapa kita menggunakan
elektronik buku tamu ini supaya kita bisa melihat monitoring secara real time gitu. Termasuk pimpinan kita dapat melihat jumlah tamu, tujuan, dan tren kunjungan langsung di dashboardnya. Dan data-data tersebut, data kunjungannya itu bisa dipakai untuk merencanakan sumber daya manusia, evaluasi jam sibuk, atau untuk menilai kepuasan pelayanannya. Sekian, mungkin langsung untuk Bapak Febri, silahkan. Ya, mungkin ada beberapa yang menjadi contoh praktik baik. Di beberapa instansi sudah menggunakan episitotor sistem atau yang lebih simpelnya sekarang kan scan QR code di pintu masuk, jadi memudahkan untuk kita mengaksesnya, karena beberapa atau sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk memakai scan QR itu, yang kemudian integrasi dengan aplikasi SPBE di daerah mungkin ya, atau aplikasi layanan terpadu. Terus di beberapa kementerian atau lembaga tertentu sudah sebagian dari digital office ya mungkin. Jadi sekarang sudah lumrah dan mungkin teknologi mengharuskan kita maupun di lembaga instansi atau dimanapun untuk menjadi digital office ya. Terus mungkin jadi isu ini mencerminkan tantangan implementasi SPBE di level operasional ya, terutama dalam digitalisasi proses kerja internal yang menyederhanakan namun berdampak besar terhadap efisiensi yang sekarang mungkin digonggongkan oleh pemerintah pusat tentang efisiensi. Terus menjadi akurasi data dan citra modernisasi birokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Aris, terkait SPBE ini. Baik, begitu bagus ya semua tanggapan, semua komentar, semua masukan yang diutarakan. Mungkin udah dicukupkan sekian diskusi kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup diskusi ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.